Jumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita telah melaksanakan ibadah Paskah pada hari ini di rumah kita masing-masing dengan dipandu dari gereja kita masing-masing. Khusus kita GB Permata dan Ujung Menteng tadi pagi telah melakukan ibadah Paskah dengan panduan bahan khotbah yang sudah kita bagikan kepada seluruh jemaat, sehingga seluruh jemaat selain mendengarkan khotbah yang singkat, karena tidak mungkin kita berkhotbah panjang lebar secara online seperti ini, tetapi karena itu perlu dilanjutkan dengan sharing di rumah masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu sudah sharing di rumah masing-masing, bahkan juga sudah berdoa syafaat, sehingga dengan demikian kita rasakan kasih Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan bagi hidup kita sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi malam saya sudah menyampaikan kepada kita perenungan kita dalam rangka Jumat Agung dan Paskah ini. Kita sudah kemarin sampai kepada Yesus dikuburkan dan bangkit pada hari pertama minggu itu. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita telah dengar tadi malam bahwa ketika Yesus dikuburkan, maka yang pertama ada batu besar yang menutup pintu kubur itu. Lalu yang kedua juga kubur itu dijaga oleh para penjaga-penjaga. Karena waktu itu kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 27, di sana diceritakan bahwa secara khusus imam-imam kepala dan orang-orang Farisi datang menghadap Pilatus untuk meminta kepada Pilatus agar mengerahkan penjaga-penjaga untuk menjaga kuburan itu. Alasan mereka meminta penjagaan dari Pilatus adalah mereka katakan bahwa mereka ingat dulu dalam Matius pasal 27 ayat yang 63 dikatakan di sana begini, dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat ini sewaktu hidupnya ia berkata sesudah 3 hari dia akan bangkit." Mereka katakan karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Sebab jikalau tidak, kata mereka, murid-muridnya mungkin datang untuk mencurinya, lalu mengatakan kepada rakyat bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya oleh karena peristiwa itu. Maka Pilatus kemudian mengerahkan penjaga-penjaga untuk menjaga kuburan itu. Rekan-rekan sekalian, dari dua hal ini kita lihat bahwa memang sejak awal ada upaya untuk menghalangi nubuatan yang disampaikan oleh Yesus. Sejak awal ada upaya untuk menghalangi penggenapan firman. Salah satunya adalah mereka berusaha menghalangi supaya kebangkitan tidak terjadi dengan tadi satu, menutup pintu kubur dengan batu yang besar, dan juga pintu kubur itu dimeteraikan. Lalu yang kedua, dikerahkan penjaga-penjaga untuk menjaga kuburan itu. Walaupun satu sisi berkatakan supaya murid-muridnya tidak datang mencuri jenazah itu, tetapi juga pasti tujuannya adalah untuk menghalang-halangi kalau Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi apa yang terjadi, rekan-rekan sekalian, ternyata batu yang besar tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Penjaga-penjaga yang dikerahkan tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Karena firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, terjadilah gempa bumi yang hebat. Dicatat dalam Alkitab seperti itu. Terjadi gempa bumi yang hebat.
Ada malaikat Tuhan turun menggulingkan batu itu sehingga batu besar yang menutup pintu kubur itu berpindah dari tempatnya oleh karena digulingkan oleh malaikat itu. Dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Rekan-rekan sekalian, dari kisah ini saya mau katakan kepada kita bahwa ternyata apapun tidak bisa menghalangi kebangkitan Kristus. Apapun tidak bisa menghalangi Paskah itu. Hal yang sama saya mau katakan kepada kita bahwa apapun tidak bisa menghalangi pertolongan Tuhan kepada saudara. Di atas kayu salib, perkataannya yang ke-6, dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Dia sudah selesaikan utang dosa saudara. Dia sudah selesaikan penderitaan saudara. Dia sudah selesaikan penyakit saudara. Dan saya mau sampaikan kepada kita bahwa walaupun iblis berusaha menghalang-halangi datangnya mujizat kepada saudara, iblis dan segala penghalang-penghalang yang lain tidak akan bisa menghalangi mujizatnya dicurahkan bagi saudara, bagi saya dan bagi kita sekalian. Makanya tetap percaya kepada Tuhan. Apapun tantanganmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, tetap percaya kepada Tuhan. Dia pasti akan selesaikan semua persoalan dan pergumulan saudara. Dia pasti akan selesaikan persoalan dan pergumulan saudara. Yang penting adalah engkau percaya kepada Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia pasti akan membela dan memberikan kemenangan bagi saudara. Saya mau katakan kepada kita, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena seperti kita lihat di sini, batu besar, penjagaan yang ketat, tidak bisa menghalangi Yesus bangkit dari antara orang mati. Juga tidak bisa menghalangi mujizat Tuhan bagi saudara, asal engkau percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena seperti saya katakan tadi di sini, walaupun ada penjagaan, walaupun ada batu besar, disebutkan di sana pada hari pertama minggu itu. Tuhan datangkan gempa bumi yang besar. Dia kirim malaikatnya menggulingkan batu itu sehingga kuburan yang dijaga, kuburan yang ditutup dengan batu besar, terguling. Saya mau katakan kepadamu sekali lagi, ini harus menjadi keyakinan saudara. Seberapa berat pun batu yang sedang menindih hidup saudara, seberapa besar pun persoalan yang menindih hidup saudara, percaya, Tuhan bisa selesaikan dan berikan kemenangan bagi saudara. Sama seperti di sini kita baca. Pada hari pertama minggu itu, mungkin saya mau sampaikan kepada kita dulu, rekan-rekan, supaya kita paham. Kenapa disebutkan hari pertama? Karena menurut penanggalan Yahudi, hari Sabtu itu, Sabat itu adalah hari yang ke-7. Kan? Lalu Minggu itu adalah hari yang pertama. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, hari pertama Minggu, Senin hari kedua, Selasa hari ketiga, Rabu hari keempat, Jumat hari kelima, hari keenam, lalu Minggu hari ketujuh, Sabtu hari ketujuh, dan Senin itu adalah, dan Minggu adalah hari pertama. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu, hari pertama.
hari pertama. Dikatakan di sana terjadi gempa bumi, lalu kemudian disebutkan di sana, maka terjadi gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Lihat di sana ayat 3, Matius pasal 28 itu, wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan, bahkan mereka menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Maria dan kawan-kawan yang datang mencari Yesus yang disalibkan itu. Malaikat berkata, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berbaring. Malaikat mengajak mereka ke dalam untuk melihat apakah betul kuburan sudah kosong, dan betul kuburan sudah kosong. Setelah perempuan-perempuan ini menyaksikan bahwa kuburan telah kosong, maka malaikat berkata, sekarang segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maka dikatakan saya lebih lanjut, perempuan-perempuan itu pun kemudian pergi untuk melaksanakan apa yang malaikat katakan kepada mereka. Menarik, Alkitab katakan, penjaga-penjaga itu pun pergi meninggalkan kuburan itu. Untuk apa? Untuk melaporkan kepada orang yang membayar mereka. Pilatus, imam-imam kepala tadi, ahli Taurat tadi itu, mereka pergi memberikan laporan di sana. Dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-11 dikatakan di sana, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan mereka berkata, kamu harus mengatakannya, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi rekan-rekan sekalian, bukan hanya antisipasi sebelum kebangkitan Yesus dilakukan oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat tadi dengan menaruh batu yang besar, dengan menjaga kuburan, tetapi ternyata sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati pun ada upaya untuk menutupi peristiwa kebangkitan itu. Dengan apa? Dikatakan di sana dengan menyebarkan berita bohong. Jadi rekan-rekan, saya mau katakan kepada kita, ternyata hoaks itu bukan baru ada sekarang. Hoaks itu sudah ada dari zaman dulu. Berusaha menyebarkan berita bohong supaya kebenaran tidak terungkap dengan baik. Makanya saya mau sampaikan kepada kita sekalian hari ini, kita harus menjaga diri agar tidak terpengaruh kepada berita hoaks. Termasuk juga pada peristiwa COVID-19 ini, pemerintah itu menemukan banyak sekali berita hoaks. Bahkan beberapa sudah ditangkap dan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Tetapi ternyata berita hoaks itu tetap beredar di mana-mana. Dan banyak orang yang sangat down oleh karena berita hoaks tersebut. Banyak orang yang down.
Dan bahkan menurut penelitian, banyak orang yang meninggal bukan karena virus, tapi karena hoaks yang berkembang. Satu kali, ini cerita teman-teman, ada virus yang hendak menyerang satu wilayah. Lalu ada orang yang bertemu dengan virus tersebut. Lalu orang ini bertanya kepada virus, "Hai virus, kau akan bunuh berapa orang nanti di sana?" Virus ini berkata, "Saya akan bunuh 1.000 orang." Dan ketika wabah itu sedang melanda negeri yang disebutkan tadi, ternyata yang meninggal itu bukan 1.000 orang, tapi 10.000 orang. Setelah si virus ini kembali dari wilayah yang diserangnya, maka orang yang mewawancarai dia sebelumnya bertemu dengan virus itu. Lalu orang itu kemudian berkata kepada virus itu, "Hai virus, ternyata kau berdusta. Kau katakan bahwa kau hanya akan membunuh 1.000 orang di sana. Ternyata kau membunuh 10.000 orang." Rekan-rekan sekalian, si virus itu berkata kepada yang mewawancarainya. Dia bilang, "Benar, yang saya bunuh hanya 1.000 orang. Yang 9.000, kata si virus ini, itu terbunuh oleh karena ketakutan mereka sendiri." Rekan-rekan sekalian, makanya saya katakan kepada kita hari-hari ini, jangan terlalu fokus kepada berita-berita penyebaran virus ini. Lalu berapa korban yang meninggal dunia. Karena bagaimanapun kalau kita ikuti terus berita itu dari seluruh dunia, lalu tingkat perkembangan yang jadi korban dan yang meninggal, wah itu grafiknya meningkat sekali. Saya percaya ketika melihat itu, pasti kita menjadi takut. Pasti kita menjadi khawatir. Pasti kita menjadi tawar hati. Padahal, baik ilmu maupun Alkitab, dua-duanya sama-sama mengatakan kepada kita, bahwa ternyata kekhawatiran dan ketakutan itu akan merugikan kita. Ilmu mengatakan kepada kita bahwa kalau kita takut, kalau kita khawatir, kalau kita stres, maka sistem imun tubuh kita akan makin berkurang. Kalau sistem imun tubuh kita makin berkurang, maka dengan gampang penyakit itu datang dan menyerang kita. Tapi Alkitab juga mengatakan, jika kau tawar hati pada masa kesesakan, Alkitab bilang, maka menjadi kecillah kekuatanmu. Jadi baik Alkitab maupun ilmu pengetahuan sama-sama mengatakan bahwa kalau kita takut, kalau kita khawatir, kalau kita panik, menjadi kecillah kekuatan kita. Makanya sekali lagi, jangan percaya hoax. Juga saya katakan kepada kita, walaupun benar, jangan terlalu mengikuti perkembangan virus ini dan lain sebagainya. Virus sudah ada yang ngurus. Sudah ada para medis, sudah ada pemerintah. Yang penting sekarang, kerjakan bagian saudara. Bagian para medis akan mengurus orang-orang yang sakit.
bagian pemerintah akan mengatur semuanya itu. Nah, bagian saudara, bagian kita adalah yang dianjurkan pemerintah. Stay at home, di rumah saja. Di rumah saja. Jangan keluyuran untuk hal yang tidak penting. Karena kita nggak tahu siapa yang terpapar di jalan, ludah siapa yang sedang terbang, kita nggak tahu. Jadi di rumah saja, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa kalau kita keluar rumah sekarang, harus gunakan masker. Karena tadi virus ini ternyata dalam pengetahuan terbaru, katanya setelah keluar dari mulut seseorang tidak langsung jatuh ke tanah. Dia bisa juga terbang, terbawa angin. Nah, kita nggak tahu. Makanya harus menggunakan masker. Harus menggunakan masker. Lalu sesudah kita pulang ke rumah, harus cuci tangan dulu dengan sabun. Karena para ahli mengatakan bahwa virus ini akan mati oleh karena sabun. Ganti baju saudara. Karena bisa saja virus itu hinggap di baju kita ketika kita di luar sana. Intinya adalah kita harus menggunakan pola hidup yang bersih. Lalu ya kita berusaha makan makanan yang sehat, yang seimbang. Tetap berkegiatan di rumah. Tetap gerak-gerak badan di rumah, olahraga di rumah. Tetap berpikir positif, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak bersekutu dan bercengkerama dengan seisi rumah tangga. Saya kira ini akan membuat kita survive dan bebas dari virus ini. Sekali lagi saya katakan kepada kita tadi, mari kita hindari hoax. Bahkan lebih penting lagi, jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan hoax. Makanya saya punya 3 tips kepada kita sebelum kita nge-share sebuah berita yang kita dapat dari media sosial atau dari media-media manapun juga. Yang pertama, ketika engkau mendapat berita, cek and recheck dulu. Benarkah berita yang kudengar ini? Ini adalah tips sebelum kita menyebarkan atau nge-share berita yang kita dapat. Benarkah berita yang kudapat ini? Jadi kalau benar, itu juga tidak berarti kita langsung menyebarkannya. Nanti ada yang kedua, saringan kedua. Tapi kalau tidak benar, atau tidak tahu kebenarannya, tidak pasti kebenarannya, saudara delete saja, buang. Karena sekarang ini banyak orang menjadi pembohong tanpa sadar. Ada berita bohong yang kita terima dari media sosial, kita tidak cek and recheck, kita langsung share. Jadi tanpa sadar kita menjadi pembohong karena kita menyebarkan berita bohong yang belum teruji kebenarannya. Selain kita merugikan orang lain, merugikan diri sendiri juga karena kawan lain nanti mengatakan kita tidak selektif dalam membaca dan menyebarkan berita. Tapi yang kedua juga hati-hati, kita bisa terkena hukuman. Undang-undang ITE bisa mengancam kita kalau kita menyebarkan berita bohong. Apalagi itu bersifat ujaran kebencian, itu sebaiknya kita jangan melakukan penyebaran, karena itu merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Jadi itu adalah saringan pertama. Benarkah berita yang kubaca dan kuterima ini? Yang kedua, tepatkah berita yang hendak ku-share ini? Tepat orangnya? Kalau misalnya sudah dapat berita, tapi orang itu nggak ada urusan dengan itu, ngapain mesti saudara
beritakan. Tepat orangnya, tepat waktunya, itu adalah saringan kedua. Apalagi kemudian itu menyangkut nama baik orang. Saudara, saya mau katakan kepada kita, Alkitab itu sebetulnya punya mekanisme dan tata cara penyelesaian berita semacam ini. Termasuk misalnya menyangkut kesalahan orang. Alkitab bilang, kalau kau lihat saudaramu berbuat dosa, tegurlah dengan 4 mata. Bukan sebarkan salahnya orang itu. Sekarang ini menurut saya, kekristenan sangat dirugikan dengan pola-pola sekarang ini, di mana orang sekarang tidak menggunakan mekanisme Alkitab dalam penyelesaian masalah. Yang Alkitab bilang adalah, kalau kau lihat saudara berbuat salah, tegur dia dengan 4 mata. Tidak bisa 4 mata, tegur dia dengan bawa saksi. Kalau tidak bisa juga demikian, bawa kepada komunitas, tegur di sana. Kalau tidak bisa, kita katakan, udah anggap dia bukan saudara. Itu adalah mekanisme penyelesaian menurut Alkitab. Jadi saya kira yang sekarang ini terjadi, hiruk pikuk di media sosial, saling mencela, saling menyalahkan, saya kira itu jauh dari kebenaran Alkitab. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Itu yang kedua, saringan kedua. Tadi pertama, benarkah apa yang ku dengar ini? Tepatkah apa yang akan ku share ini? Walaupun benar, kalau nggak tepat, dilihat saja. Tepat orangnya, tepat waktunya, dan lain sebagainya. Karena walaupun benar, disampaikan pada orang yang tidak tepat, akhirnya salah juga. Kalaupun benar, disampaikan pada waktu yang tidak tepat, akhirnya salah juga. Baru yang ketiga, saringan ketiga, bergunakah apa yang akan ku share ini? Kalau nggak berguna, yang ngapain saudara share? Ngapain kita share coba kalau nggak berguna? Buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Mendingan saudara share firman Tuhan. Saudara share kata-kata penguatan. Daripada saudara men-share sesuatu yang tidak berguna, itu selain merugikan kita juga merugikan orang lain. Ini adalah 3 saringan sebelum kita men-share sesuatu berita. Ini tadi kita beranjak dari dusta mahkamah agama yang disebarkan untuk menutupi peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan Alkitab katakan dalam Matius pasal 28 dan 15 itu, disebutkan di situ setelah diberitahu kepada penjaga-penjaga, disebutkan di sana, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar. Cerita tadi bahwa Yesus tidak bangkit, yang benar adalah kalau dia tidak ada di kuburan, karena murid-muridnya mencuri jenazah itu. Dikatakan di sana, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Maksudnya sekarang ini bukan sekarang tahun 2020, tetapi sampai masa Alkitab ini ditulis, diredaksi. Tetapi saya tetap bersyukur bahwa ternyata rekayasa hoax tadi tidak menutupi peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Faktanya, seluruh dunia percaya Yesus bangkit dari orang mati. Faktanya, sampai sekarang dia menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Karena itu saudara, saya mau katakan kepada kita, tetaplah percaya kepada kebangkitan Yesus. Tetaplah percaya bahwa dia akan
melakukan perkara yang besar. Dia sudah kalahkan maut, dia sudah kalahkan kematian, dia sudah kalahkan batu besar yang menutup kuburan, dia kalahkan penjaga-penjaga makam pada saat itu, bahkan dia kalahkan juga berita hoax. Maka saya katakan kepada kita sekalian, dia juga kalahkan persoalan dan masalah saudara. Nah, besok-besok kita akan dengarkan mengenai bukti-bukti kebangkitan Yesus dengan penampakannya kepada murid-muridnya. Saudara tetap bersama-sama supaya kita menikmati anugerah Tuhan dan kita terus makin mendalami firman sehingga kita makin kuat di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, sampai berjumpa kembali. Tetap semangat ya. Haleluya.